kebulan asap udah mulai kencang, yang saya lakukan hanya matiin sikring, ICB kontrakan di atas. Tetangga teriak di depan rumah saya ini di lantai 3 udah mulai keluar api. Oh, jadi satu ini. Sumbernya dari mana, Bu, kalau listrik di sini? Jadi untuk sementara kita ngambilnya dari saluran yang punya kitanya juga. Daerah itu Sekli namanya, Pak. Sekli. Ngambil arus proses. Ngambil arus ya? Ngambil arus yang punya PLN, nggak masuk ke meteran. Nggak masuk ke meteran. Oh. Berarti itu bisa dibilang kayak pencurian listrik gitu, Mas? Bisa dibilang. Pencurian. Oke. Kebakaran hampir setiap tahun terjadi di permukiman padat penduduk di ibu kota. Kecamatan Tambora, Jakarta Barat adalah salah satu wilayah yang sering mengalami kebakaran. Di daerah ini kebakaran terjadi silih berganti. Kejadian terakhir 7 September lalu, puluhan rumah warga di Kelurahan Kerendang habis dilalap api. Ratusan warga pun mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Lantas bagaimana upaya pemerintah DKI mengatasi dan memitigasi bencana kebakaran yang rawan terjadi di permukiman padat penduduk? Saudara, saat ini kami akan mendatangi lokasi kebakaran kemarin di daerah Tambora, Jakarta Barat. Kami ingin melihat langsung seperti apa sih lokasi kejadian pasca kebakaran. Dan kami juga akan menelusuri penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 33 rumah. Kesedihan masih tampak di wajah Pujiarti. Salah seorang korban kebakaran di Kelurahan Kerendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat awal September lalu. Pasca kebakaran tak banyak yang bisa dilakukan Puji, selain membersihkan puing-puing bekas rumahnya yang hangus terbakar. Saat kami temui, ibu dua anak ini mengaku, sebelum kebakaran ia sempat mencium bau kabel gosong. Tak disangka, beberapa saat kemudian, ia melihat api muncul dari lantai 2 rumah tetangganya. Sebelum maghrib juga saya udah dengar ada konsleting listrik atau bau-bau kabel. Ya saya itu di situ saya langsung spontan matiin sikring lampu listrik sama ICB kontrakan yang ada di atas. Waktu kejadian kebakaran, saya ada di ruang tamu, anak saya 2 menyaksikan TV. Itu sekitaran mau habis maghrib. Habis maghrib tetangga teriak di depan rumah saya ini teriak dia. Teriak gimana tuh? Teriak seperti ada asap ngebul. Nah dia dinyangka di tempat saya, ternyata di dia itu belakang rumah dia itu kontrakan dia persis tuh di lantai 3 udah mulai keluar api. Akibat kebakaran tersebut, rumah semi permanen peninggalan orang tua Puji hangus tak tersisa. Kini Puji dan keluarganya terpaksa mengontrak sepetak rumah tak jauh dari lokasi kebakaran. Kita ngelanjut rumah orang tua, itu juga dari orang tua, bisa kita tinggal nempatin, kita tinggal ngerawat aja. Karena musibah ya kita mau dibilang apa lagi ya kan. Sementara tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di kontrakan, ngontrak 600.000 sebulan, saya berusaha untuk jadikan 1 kotak dulu. Di permukiman pada Tambora, kebakaran telah menjadi siklus. Mata rantainya tak mampu diputus. Sebelumnya awal Juli lalu, kebakaran menghanguskan 94 rumah di Gang Lontar, Kelurahan Duri Utara. Sebulan sebelumnya, si jago merah mengamuk di Kelurahan Jembatan Besi. Kini, giliran perumahan di Kelurahan Kerendang dilalap api. Menurut Ketua RT 3 RW 1 Kerendang Utara Lia, baru kali ini kebakaran terjadi di lingkungannya. Kalau untuk kebakaran baru kali ini RT 3 sih, baru kali ini, tahun ini. Kalau untuk Tambora memang sih rentan. Kalau dibicara tentang Tambora, tapi ini di sini Kerendang RT 3 ini baru kali ini.
Seperti inilah kondisi permukiman padat penduduk di sekitar lokasi kebakaran Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora. Rumah-rumah warga saling menempel, menumpuk tak tertata. Kebanyakan merupakan bangunan semi permanen. Kondisi permukiman seperti ini menghiasi sebagian wilayah ibu kota. Ibarat padang belukar yang kering di musim kemarau, kebakaran akan sangat mudah menyebar di sini. Sementara jalanan permukiman yang sempit menyulitkan upaya pemadaman jika terjadi kebakaran. Saat kebakaran awal September lalu, api baru bisa dipadamkan sekitar 7 jam. Padahal, lokasi kebakaran hanya berjarak 500 meter dari pos pemadam kebakaran. Karena di sini kan banyak orang usaha, banyak orang dagang, ada parkir kendaraan banyak. Akhirnya kita terkendala di perjalanan. Terus banyak orang lalu lalang juga, lalu lintas jam segitu pulang kantor pasti kredit. Kita jangankan untuk mobil besar segini, kita jalan nyebrang aja sangat susah, sangat sulit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat, dari Januari hingga Agustus 2023, sedikitnya terjadi 500 kali kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jakarta. Penyebab utamanya adalah korsleting listrik akibat instalasi listrik yang tidak aman. Contoh yang pertama adalah tadi, colokannya ditumpuk-tumpuk gitu ya, karena nyari gampangnya. Gitu Itu ya. paling banyak ya, tuh kesalahan itu. Terus yang kedua adalah dia masang AC karena merasa panas, sudah punya kemampuan untuk beli AC, dia membeli AC. Nah itu dia tidak ditarik dari depan, artinya dari instalasi MCB pertama setelah dari meteran, tapi dia cuma dicolak atau diambil dari kabel terdekat untuk ngiritnya gitu ya. Nah itu yang sering jadi masalah. Lantas, bagaimana kondisi instalasi listrik warga di permukiman padat penduduk? Kami mencoba menelusurinya. Oh, jadi satu ini. Sumbernya dari mana, Bu, kalau listrik di sini? Ini kan kebetulan kita lagi ada masalah dengan salurannya. Jadi untuk sementara kita ngambilnya dari saluran yang punya kitanya juga, cuma ditempel gitu. Korsleting listrik menjadi pemicu sebagian besar kasus kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk Jakarta. Korsleting terjadi akibat instalasi listrik yang tidak aman di rumah-rumah warga. Salah satu penyebabnya adalah tindak pencurian listrik. Saudara, sekarang saya sudah berada di salah satu pemukiman padat penduduk di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Saya ingin melihat dan menelusuri bagaimana instalasi listrik yang dipasang oleh warga di sini. Kami menyusuri perumahan di kawasan Tambora, Jakarta Barat yang pernah mengalami kebakaran. Kebakaran melanda permukiman di sini pada pertengahan tahun lalu. Seperti di permukiman padat lainnya, kabel listrik semeraut menjadi pemandangan biasa. Di kawasan seperti ini, pencurian listrik rawan terjadi. Assalamualaikum, permisi Bu. Kami mendatangi seorang warga NP. Pemilik rumah semi permanen 2 lantai ini sudah setahun mencuri listrik PLN. Dari luar rumahnya tampak kabel listrik tak terpasang rapi. Selain itu, penutup meteran listrik di rumah NP tidak tersegel. Tapi ini kabelnya juntai-juntai emang kayak gini ya, kabel-kabelnya? Oh itu jadi satu sama yang itu loh, yang lain-lainnya. Oh, jadi satu ini. Sumbernya dari mana, Bu, kalau listrik di sini? Ngambilnya dari saluran yang punya kitanya juga, cuma ditempel gitu. Ngambil dari dari tiang ininya, dari tiang kabel pusatnya. NP mengaku mengambil listrik tanpa izin untuk lantai 2 rumahnya. Sementara listrik resmi dari berlangganan PLN hanya untuk lantai 1. NP mengaku nekat mencuri listrik karena alasan biaya. Waktu itu kan memang sempat kondisinya memang benar-benar lagi nggak memungkinkan gitu. Ya udah, ya jadi untuk sementara ya daripada kita ini berat kan laporan ke sana waktu itu nggak ada pemasukan kan kita paksa gitu. NP telah tinggal puluhan tahun bersama 7 orang saudaranya di rumah ini. Ia sadar betul perbuatannya berbahaya. Bu, kayak gini kan ini juntai-juntai nih, kabel, colokan, apa segala macem. Aman nggak sih Bu kayak gini-gini? Sebenarnya juga kita nggak kepengen kayak begitu, cuman kondisinya memang benar-benar nggak ini banget. Kita merasa khawatir juga gitu.
Kami akan coba untuk cek ke lantai 2. Kita akan cek instalasi di atas, saudara. Di lantai 2 kami melihat instalasi listrik yang lebih semrawut. Terdapat beberapa stop kontak yang disambung asal-asalan. Satu stop kontak digunakan secara bertumpuk. Ini beresiko memicu korsleting listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran. Nah, begini situasi untuk di lantai 2 ini, saudara, saya menemukan ada beberapa colokan yang bertumpuk. Ini, bahkan ini bukan satu colokan lagi, Bu, ya. NP mengaku ia meminta bantuan salah seorang kenalannya untuk memasang instalasi listrik di rumahnya dengan mengambil arus listrik dari tiang listrik utama. Kawan-kawan dari pihak rukahan. Guna mengantisipasi bencana kebakaran dan penegakan hukum terhadap tindak pencurian listrik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta kerap melakukan inspeksi instalasi listrik warga di sejumlah pemukiman rawan kebakaran. Salah satunya di Kelurahan Cengkareng Timur yang dilakukan beberapa waktu lalu. Oke, saudara, sekarang saya sedang mengikuti kegiatan pemantauan dan juga pemeriksaan instalasi listrik yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan beberapa unsur terkait, yaitu unsur baik dari masyarakat maupun dari pemerintahan. Nah, untuk wilayah yang akan diperiksa sendiri atau dipantau sendiri itu adalah wilayah Cengkareng Timur. Saat melakukan pemeriksaan, petugas dibekali alat pendeteksi arus listrik. Dengan alat ini, petugas dapat mengetahui apakah instalasi kelistrikan di rumah warga yang tidak standar atau telah direkayasa pemilik rumah. Yang pasti mereka akan ngecek kayak itunya, meterannya. Mereka itu punya alat yang bisa istilahnya langsung mendeteksi apakah ini aliran penggunaan listriknya normal ataupun enggak. Ya kan pasti mereka sudah punya data atau alatnya itu. Kalau sekiranya enggak normal, ya kira-kira ini kok kayak ada sesuatu yang janggal, biasa mereka akan ngecek lagi ke dalam. Apa Pak kejanggalan yang ditemukan? Semacam mungkin kayak instalasi listrik yang sudah direkayasa. Nah, ini yang sangat berbahaya di kawasan padat hunian begini. Kalau seandainya mungkin ada yang nyantol dan lain-lain. Bisa kita katakan pencurian listrik gitu, Pak? Iya. Setelah menyusuri beberapa rumah, petugas mencurigai sebuah rumah yang diduga mencuri listrik. Ini Mbak, ini tugas teman-teman P2TL dari PLN, mereka mengecek meterannya dulu ya. Ya, kita melakukan pengecekan sesuai SOP ya Pak. Kita cek arus ukurnya, semuanya kita cek, pengkabelannya. Kalau ada nanti temuan, kita akan buatkan berita acara, ntar kita undang ke PLN. Langsung bisa nggak sih kalau misalnya langsung kayak dicabut gitu listriknya atau hanya dikasih berita acara gitu aja dulu? Kalau SOP-nya dicabut, Bu. Dicabut ya? Dicabut, padam. Pencurian listrik masih kerap dilakukan warga di permukiman padat penduduk. Biasanya pelaku menyantol listrik dari tiang listrik utama, lalu disambungkan langsung ke dalam rumah. Utak-atik instalasi listrik yang bukan dilakukan oleh tenaga tersertifikat ini rawan menimbulkan korsleting yang memicu kebakaran. Keseringan di daerah itu sekli namanya Pak. Sekli? Itu ngambil arus closing. Ngambil arus ya? Ngambil arus yang punya PLN, tidak masuk ke masyarakat. Meteran. Oh. Berarti itu bisa dibilang kayak pencurian listrik gitu, Mas? Bisa dibilang. Oke. Penyebab kebakaran di permukiman padat penduduk Jakarta adalah mata rantai yang saling berkaitan. Selain pencurian listrik, instalasi kelistrikan yang tidak terstandar, kondisi rumah semi permanen yang terbuat dari bahan mudah terbakar, serta rumah-rumah yang berdiri berhimpitan ibarat ramuan bagi bencana kebakaran. Karena padat. Jadi rumah itu menempel satu dengan lain dengan bahan-bahan yang kalau ini ala kadarnya, ya kan. Jadi dengan bahan-bahan yang ala kadarnya itu, ya sekedar nempel, sekedar nutup, rapat sekali, tidak ada celah. Jadi begitu kebakaran, ratusan rumah itu hilang habis. Menurut catatan BPBD DKI, setidaknya 6 kelurahan di Jakarta masuk kategori rawan kebakaran karena banyaknya kasus kebakaran dalam 3 tahun terakhir. Lantas, bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah dan memitigasi bencana kebakaran di wilayah padat penduduk? Nah, seperti di sini, ini warung ya, warung sudah saya tempel, awas bahaya kebakaran ya ini.
Bencana kebakaran menjadi masalah pelik di DKI karena terkait penataan kawasan permukiman. Hingga kini, masalah ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah DKI Jakarta. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai pemerintah memiliki kesempatan menata ulang permukiman warga pasca kebakaran. Kebakaran itu membuat orang bukan nol, tapi minus. Aset harta bisa hilang dalam sekejap. Kemudian dia kan harus membangun lagi. Ketika membangun itulah pertanyaannya, ada nggak intervensi, ada nggak bantuan? Sepakat nggak ditata ulang? Kalau Anda sepakat ditata ulang, syarat dan ketentuan berlaku. Pemerintah akan menata, membuat jarak, dibuat rumah bisa maksimal menampung sesuai dengan kapasitas yang ada. Pemerintah DKI menyebut penataan permukiman padat harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Kami melakukannya kan dengan humanis ya, tidak serta-merta kita lakukan dengan kekerasan dan sebagainya, tetapi kita mengajak masyarakat berangkatnya dari kesadaran mereka. Artinya dengan mulai penyadaran bahwa lingkungan ini kurang baik untuk dijadikan lingkungan hunian. Ada 3 metode, yaitu pemugaran, peremajaan, kemudian relokasi. Ketika pemugaran dan peremajaan sudah pasti arahnya kepada vertikal. Karena rumah-rumah di DKI Jakarta karena keterbatasan lahan dan sebagainya, sehingga memang tinggal di Jakarta harus siap dengan vertikal. Akibat peliknya penataan terhadap permukiman padat penduduk, kebakaran telah dianggap sebagai bencana giliran yang tak terelakkan. Dan lebih parah lagi, ada ledekannya itu mengatakan arisan kebakaran. Iya. Di sini kebakaran RT, nanti sini. Bisa terulang lagi di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Satu, ketika terjadi kebakaran, tidak ada pembinaan dan pendampingan. Supaya kebakaran tidak terulang lagi, tidak terulang lagi. Karena sekali lagi, kebakaran itu lebih banyak terjadi pada kelompok yang tidak mampu. Mau diatasi secara cepat, harus ada dana CSR. Dana-dana teknis kebencanaan. Salah satu contoh lebih permanen bukan, Pak? Mitigasi atau minimalisasi dampak kebakaran di permukiman padat kini menjadi satu-satunya upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Kolaborasi dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana program-programnya di permukiman padat penduduk tersebut ada hidran kering, kemudian juga ada hidran lingkungan, kemudian juga ada APAR, sedang bagaimana apakah dimungkinkan permukiman yang padat penduduk itu dibuatkan semacam tandon gitu. Nah, ini sedang kami upayakan. Upaya mitigasi juga dilakukan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta dengan menerjunkan Satgas di permukiman guna mengawasi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Salah satunya Gian Asto Suseno. Sejak April lalu, anggota Damkar ini rutin memeriksa fasilitas pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah di wilayah-wilayah rawan seperti alat pemadam api ringan atau APAR dan pemancar atau selang air. Gian juga menempelkan stiker waspada kebakaran di rumah-rumah dan tempat-tempat berkumpul warga. Saya Gian Asto, Satgas Damkar Kelurahan Romalaka ingin mengedukasi atau mensosialisasikan penempelan stiker awas bahaya kebakaran, baik melalui dari penggunaan listriknya, kompor gasnya, dan serta tidak menumpuk bahan-bahan yang mudah terbakar. Penggunaan listriknya juga jangan menumpuk stop kontak. Izin saya ingin menempelkan ini biar dibaca oleh para warga juga yang lewat, biar semuanya aman. Iya. Di sini, ini warung ya, warung sudah saya tempel. Awas bahaya kebakaran ya ini. Kenapa Pak ini sebagai salah satu tempat yang ditempel untuk stiker waspada kebakaran, betul Pak ya? Karena di sini tempat berkumpulnya para orang-orang yang mengopi ya, kemudian berkumpul di sini. Maka biar mudah dibaca, maka saya tempelkan di sini. Oke. Ya.
Nah, ini saudara salah satu bentuk stiker yang diberikan dari petugas pemadam kebakaran. Kami bisa lihat ini contohnya di sini. Ini awas bahaya kebakaran. Jadi di sini ada beberapa poin yang diingatkan kepada para warga. Iya, betul. Supaya tidak lupa untuk mencabut steger listrik, kemudian cabut regulator, tidak membakar sampah, dan juga menghubungi layanan pemadam kebakaran jika memang terjadi kebakaran, begitu Pak ya. Dengan edukasi waspada kebakaran, diharapkan warga bekerja sama cepat tanggap memadamkan si jago merah. Selain perangkat dukungan dan sebagainya, kita butuh aktor. Orang-orang yang ditokohkan dan mampu menjadi penggerak pembenahan di lingkungan. RT RW-nya juga harus orang-orang yang aktif. Mengingatkan warga, memahami itu warga. Tanpa itu unsur edukasi tidak akan berjalan dan unsur pengendalian juga tidak akan berfungsi. Sementara itu, PLN meluncurkan aplikasi PLN Mobile untuk mendorong peran warga mencegah bencana kebakaran. Melalui aplikasi ini, warga diharapkan melapor jika mengetahui ada pencurian listrik. Selain itu, warga yang mengetahui kebakaran akibat masalah kelistrikan juga bisa melapor melalui aplikasi ini. Terjadi pencurian listrik, alangkah baiknya kalau dilaporkan ke PLN. Kan ada aplikasi PLN Mobile ya sekarang ya, aplikasi New PLN Mobile bisa melaporkan di aplikasi New PLN Mobile. Kalau masih ragu-ragu bisa lewat kontak center 123, pasti kami tindak lanjuti. Saya pun gitu ya, pasti monitor karena dia ada apa ya, notifikasi khusus ini ada laporan ini nih, tolong segera ditindaklanjuti. Yang tidak kalah penting, kesadaran masyarakat untuk menggunakan listrik dengan benar. Buang kebiasaan lama yang dapat menyebabkan korsleting listrik. Nah, tentu kita harus usahakan untuk tidak menumpuk apa ya, colokan atau steker gitu ya. Jadi steker atau colokan itu jangan ditumpuk-tumpuk karena dia akan membebani listrik terlalu besar. Akhirnya tadi ya timbul korsleting listrik tadi. Untuk beban-beban yang berat misalkan jangan digabung tuh antara colokan dengan lampu, dengan apa namanya pompa air itu kalau bisa dipisah-pisah sehingga arus yang mengalir atau beban di kabel itu terpisah-pisah atau terpecah-pecah. Saudara, berhati-hatilah dengan segala pemicu terjadinya kebakaran. Pastikan instalasi di rumah Anda aman dan juga di sekitarnya sesuai dengan aturan agar mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Dan pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan pemilu 2024. Saya Tata Nova Silana pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.